didirikan oleh Mas Ir Maulana dan telah berjalan selama hampir 8 tahun lamanya. Konveksi ini sendiri juga melayani berbagai penjahitan seperti pembuatan kaos, baju seragam, sekolah mulai dari TK hingga SMA, dan juga melayani pembuatan seragam organisasi lainnya. Yang kedua yaitu ada bengkel Baraka Motor. Bengkel ini sendiri didirikan oleh Mas Hafidin dan telah berjalan selama hampir 5 tahun. Bengkel ini sendiri selain melayani perbaikan motor, juga melayani jika ada yang ingin membeli sepeda motor second, dia juga bisa mencarikannya. Yang ketiga yaitu ada barbershop. Tempat cukur ini dibuka oleh Mas Wawan dan baru berjalan hampir 1 tahunan. Kemudian tempat ini dibuka ketika ada waktu luang sepemiliknya, jadi tidak setiap hari. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada warung sembako. Warung ini biasa kita sebut dengan warungnya Mbak Alfi. Tempat ini menyediakan berbagai sembako untuk kebutuhan sehari-hari dan juga menyediakan jika ada yang ingin membeli pulsa atau token listrik, dan juga menyediakan. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu UMKM. UMKM merupakan salah satu sarana kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat. Namun, sayangnya tidak semua orang paham apa arti UMKM itu dan apa saja ciri-ciri UMKM tersebut dan apa saja sih manfaat dari UMKM tersebut. Baik, saya akan sedikit menjelaskan arti dari UMKM. UMKM artinya yaitu bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Peran UMKM yaitu dapat menyediakan jaring pengaman kegiatan ekonomi terkhusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. UMKM menjadi pilar ekonomi bagi negara, sehingga perlu mendapat perhatian yang khusus, mendapat kesempatan yang besar, dan dukungan yang maksimal dari pemerintah sebagai upaya keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Apa saja sih ciri-ciri dari UMKM? Yaitu yang pertama, jenis barang yang terdapat pada usahanya tersebut dapat berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat penjualan atau tempat berusahanya itu bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, kebanyakan belum mempunyai organisasi. Yang keempat, itu adalah sumber daya manusianya itu belum memiliki kemampuan wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, sumber daya manusianya itu rata-rata berpendidikan rendah. Yang keenam, belum mempunyai surat izin legalitas ya, dan termasuk NPWP. Yang ketujuh, kebanyakan UMKM itu belum memiliki akses ke bank, akan tetapi mempunyai akses ke lembaga-lembaga non-bank. Apa saja sih manfaat dari UMKM tersebut? Yaitu yang pertama, dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, mengembangkan potensi dan skill yang dimiliki oleh masyarakat. Yang ketiga, dapat menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berkembang. Yang keempat, dapat memperbaiki kehidupan pelaku UMKM. Yang kelima, dapat memajukan ekonomi daerah. Banyak sih, bermacam-macam, ada yang basah, ada yang kering, ada gorengan. Alhamdulillah.
yang biasanya merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Hasil dari pertanian dan hasil dari laut, pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya masih tradisional, yang secara langsung penjual dan pembeli dapat berinteraksi sepenuhnya. Setiap daerah di Indonesia ada pasar tradisional yang juga umumnya disebut dengan pasar rakyat. Contoh, Pasar Ento Parakan yang berada di Temanggung, yang mana pada video di awal sudah kami sajikan, bisa dilihat di situ dari suasana pasar yang ramai pengunjung hingga mencari barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di Indonesia, pasar tradisional memiliki peran sangat penting karena merupakan wadah yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama para petani, termasuk nelayan, untuk menjual hasil-hasil bumi mereka, pemilik pengusaha, usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama di kelompok industri kerajinan seperti souvenir, makanan, minuman, pakaian, dan produk-produk lainnya. Kemudian ada alas kaki dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Lewat peran ini, maka dengan sendirinya secara tidak langsung keberadaan atau perkembangan pasar rakyat akan memberikan kontribusi yang bisa disignifikan terhadap peningkatan kesempatan bekerja, pertumbuhan produk domestik regional bruto, dan pendapatan rata-rata masyarakat, dan penurunan tingkat kemiskinan. Dalam perkataan lain, keberadaan atau perkembangan pasar rakyat sangat penting sebagai fondasi dasar perekonomian daerah atau wilayah menurut BPS tahun 2018. Seperti yang tertera dalam sebuah laporan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Kemenper tahun 2017, berbagai fungsi strategis dimiliki oleh pasar, seperti simbol kekuatan ekonomi lokal, memberikan kontribusi kepada perekonomian daerah, kemudian peningkatan kesempatan bekerja, menyediakan sarana penjualan, referensi harga, bahan pokok, meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu PAD, serta hulu sekaligus murah perekonomian informal. Menyikapi fungsi strategi tersebut, pemerintah berupaya untuk mempertahankan eksistensi pasar rakyat dengan melakukan berbagai program revitalisasi untuk mencegah tergerusnya pasar rakyat dari pertumbuhan pesat pasar modern. Dengan ini, tema pada video kami yaitu peran UMKM dalam mendukung pembangunan pasar tradisional. Enggak, cuma tugas mata kuliah.